tapi sayangnya rambutnya tersangkut di roda motornya. Tapi anehnya, tiba-tiba aja ada seorang pemuda datang ke kantor pihak yang berwenang. Dan hasilnya pihak yang berwenang menemukan sebuah rekaman CCTV yang cukup mengerikan. Apalagi juga ditemukan nih, ada patahan di 3 tulang iga kanan dan 3 tulang iga kiri. Halo teman-teman, saya punya info yang ingin saya bagikan hanya untuk yang berani dan bermental kuat. Info itu adalah beberapa video konten saya yang tidak saya tayangkan di YouTube sekarang sudah bisa ditonton di aplikasi Noise. Video-video yang ditayangkan di Noise adalah konten eksklusif dengan durasi yang lebih panjang. Ditemukan ada sepasang kaki dan juga tangan di sebuah tumpukan sampah yang berada ini membuat semua orang bertanya-tanya, ini kaki sama tangan siapa? Jangan-jangan ini kasus hanya ada di Noise. Kalau teman-teman tertarik untuk menyimak konten eksklusif tersebut, teman-teman bisa membelinya dengan 2 cara. Cara pertama, pembelian konten eksklusif tanpa mendownload aplikasi Noise. Cara pembeliannya adalah masuk ke link bit.ly/Dr. Stefani. Pilih klik untuk beli. Pembayaran bisa menggunakan kris, virtual account bank, OVO, GoPay, Dana, dan pembayaran lainnya. Setelah itu, teman-teman bisa menonton konten eksklusif saya melalui browser seperti Google Chrome, Safari, dan lainnya. Cara kedua adalah pembelian konten eksklusif melalui aplikasi Noise. Untuk cara ini, teman-teman harus mendownload aplikasi Noise lebih dahulu di App Store bagi pengguna iPhone atau di Play Store untuk pengguna Android. Cara pembeliannya adalah buka aplikasi Noise, lalu ketik Dr. Stefani di kolom pencarian. Pilih klik untuk beli, selesaikan bayaran, lalu konten bisa langsung ditonton. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hal baik dari konten-konten eksklusif saya. Konten eksklusif ini hanya untuk mereka yang berani. Teman-teman berani? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang pria menemukan ada wanita yang terkapar di tengah jalan dengan kondisi sangat mengenaskan. Tubuh wanita ini dalam keadaan tertelungkup dan ada jejak cairan warna merah di belakangnya. Seakan-akan wanita ini sempat terseret sepanjang jalan itu. Pakaian wanita ini dalam keadaan robek-robek hingga dia tuh nyaris telanjang. Wajah dan tubuhnya penuh luka lecet dan juga memar. Dan yang paling mengerikan di bagian kepalanya itu ada beberapa luka yang menganga. Dan ketika ditemukan, wanita itu ternyata masih merintih kesakitan. Pria itu segera membawanya ke rumah sakit. Tapi sayangnya, ketika dalam perjalanan ke rumah sakit kondisinya semakin lemah dan ketika sampai di instalasi gawat darurat, wanita itu dinyatakan sudah tidak bernyawa. Kondisi sang wanita ketika diperiksa oleh dokter sangat-sangat mengenaskan. Ada lecet terdapat hampir di seluruh tubuhnya. Di bagian wajah, leher, dada, perut, di semua bagian tubuh itu juga ada penuh dengan luka lecet dan juga memar. Ada juga luka terbuka akibat benda tajam sebanyak 4 buah di bagian dahi, 3 luka terbuka di kepala belakang bagian kiri. Perlukaan di sekujur tubuh korban mengakibatkan hilangnya cairan tubuh dalam jumlah besar. Apalagi juga ditemukan nih, ada patahan di 3 tulang iga kanan dan 3 tulang iga kiri. Kondisinya cukup parah nih teman-teman. Ini menunjukkan juga bahwa si wanita ini kehilangan cairan tubuh dalam jumlah yang cukup besar. Karena waktu diperiksa, di selaput kelopak mata, gusi, sampai organ dalamnya semua pucat. Pada saat diotopsi juga ditemukan adanya memar di bagian otak. Selain itu ditemukan paru kanan dan kirinya ini sembab. Karena sang wanita ini memang kehilangan nyawa dalam kondisi nggak wajar, pihak yang berwenang pun segera dilibatkan dalam pengusutan kasus ini. Mereka mengawali investigasi dengan mengidentifikasi siapa wanita ini. Diketahui kalau sang wanita ini kita sebut saja namanya Lia.
usianya 30 tahun. Waktu mengidentifikasi korban, pihak yang berwenang juga minta keterangan pada pria yang menemukan jasad Lia. Si pria ini bilang dia nggak tahu apa-apa. Dia cuma tahu dia temukan jasadnya Lia di tengah jalan dengan kondisi sudah seperti itu. Tapi sang pria ini nggak tahu bagaimana si Lia bisa ada di jalan tersebut. Entah karena kecelakaan atau memang ada tindak pidana penghilangan nyawa. Untuk memastikan hal ini, pihak yang berwenang mulai mencari bukti-bukti. Salah satunya adalah rekaman CCTV dari sepanjang jalan di mana ditemukannya jasad Lia. Dan hasilnya pihak yang berwenang menemukan sebuah rekaman CCTV yang cukup mengerikan. Di rekaman tersebut terlihat Lia ini terseret oleh sebuah sepeda motor. Dan gak tanggung-tanggung Lia ini terseret dengan jarak yang cukup jauh, yaitu sejauh 200 meter. Pihak yang berwenang kemudian menetapkan kasus ini sebagai kasus tindak pidana penghilangan nyawa. Dari rekaman CCTV juga pihak yang berwenang mengetahui kalau pelaku ini berjumlah 2 orang dan kelihatannya dua-duanya laki-laki. Tapi sayangnya dari wajah tuh mereka tidak bisa diidentifikasi karena sudut kamera CCTV yang merekam kejadian dari belakang. Tapi pihak yang berwenang tidak kehabisan akal. Dari rekaman tersebut terekam juga nih plat nomor kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Berbekal informasi tersebut, pihak yang berwenang berusaha untuk mencari di mana keberadaan 2 pelaku ini. Tapi anehnya, tiba-tiba aja ada seorang pemuda datang ke kantor pihak yang berwenang. Pemuda ini kita sebut saja namanya Tono. Dan di depan pihak yang berwenang, Tono ini mengaku kalau dialah yang sudah menghilangkan nyawanya Lia. Udah pasti pihak yang berwenang terkejut dengan pengakuan Tono. Masa iya pelaku tindak pidana penghilangan nyawa tiba-tiba datang dan mengaku? Ini ada apa nih? Mereka pun langsung minta keterangan lebih lanjut pada Tono untuk mengetahui bagaimana Tono ini menghilangkan nyawanya Lia. Dan beginilah pengakuan Tono. Jadi Tono mengaku satu hari dia sedang bersantai di rumahnya. Rumah tersebut dia kontrak bersama seorang temannya. Kita sebut saja nama teman Tono ini Momon. Momon ini tiba-tiba masuk ke rumah dan mengajak Tono untuk pergi mengurus acara lingkungan di rumah mereka. Jadi di antara mereka berdua memang cuma Tono yang punya sepeda motor. Sehari-hari kalau perlu kendaraan sepeda motor itu mereka pakai bergantian. Saat itu Tono mengiyakan karena dia juga sedang gak ada kegiatan. Ikutlah dia bersama si Momon. Tapi di tengah jalan tiba-tiba aja Momon mengubah rencana. Dia malah mengajak Tono pergi menjambret. Momon kemudian membagi tugas. Dia menyuruh Tono yang mengendarai sepeda motor, sementara nanti Momon mencari target sekaligus merampas harta benda target mereka. Di sini sebenarnya ada keanehan ya. Tono langsung mengiyakan ketika diajak Momon pergi menjambret. Mereka sampai di sebuah komplek. Momon tiba-tiba aja meminta Tono untuk berhenti. Dari dalam tas yang dia bawa sejak tadi, Momon mengeluarkan ada 2 botol miras dan sebuah pil yang mengandung zat berbahaya. Momon bilang, ini minum dulu, biar kita nanti lebih berani. Mereka berdua akhirnya menenggak miras tersebut. Jadi miras yang mereka konsumsi memberi efek sebagai berikut. Miras itu akan diserap melalui saluran cerna masuk ke pembuluh, menembus ke bagian otak dan akhirnya masuk ke dalam otak besar. Terjadilah peningkatan aktivitas kimia otak yang namanya gamma aminobutirat atau disingkat dengan GABA. Ini menghasilkan efek sedatif dan relaksasi. Penggunanya merasa lebih rileks. Miras juga akan menurunkan aktivitas kimia otak yang lain. Pada konsentrasi tinggi, miras juga akan mengganggu bagian otak yang namanya korteks prefrontal. Area ini mengatur pengambilan keputusan, kontrol dari impuls, dan penilaian moral. Ini nih yang menyebabkan perilaku impulsif dan penurunan kendali diri orang yang mengkonsumsi miras. Selain itu, miras juga mempengaruhi bagian otak lain, namanya amigdala dan hipokampus. Bagian-bagian ini bertanggung jawab atas emosi dan juga memori. Akibatnya, pengguna dapat menjadi lebih emosional, lebih agresif, dan kesulitan mengingat apa yang mereka lakukan selama mereka dalam pengaruh miras. Dan miras ini juga mempengaruhi otak seakan-akan seseorang itu mendapat penghargaan.
Dan ini yang kemudian menciptakan perasaan euforia, gembira berlebihan, sampai orang itu ketergantungan miras. Tapi di sisi lain, miras juga mengurangi aktivitas di bagian otak kecil yang mengontrol koordinasi gerakan, keseimbangan, sehingga menyebabkan perilaku nggak stabil, gangguan pergerakan, dan juga resiko terjadinya kecelakaan. Yang lebih fatal lagi, pada kadar tinggi, miras itu akan menyebabkan gangguan fungsi vital seperti pernapasan dan juga kesadaran. Kalau kadarnya terlalu tinggi sampai melewati batas, bisa mengakibatkan henti napas dan penurunan kesadaran hingga koma. Momon dan Tono mengkonsumsi miras karena mereka tuh ingin lebih berani. Memang banyak yang menyalahkan miras sebagai penyebab utama perubahan perilaku seseorang. Miras tuh memang memperburuk agresivitas atau perilaku yang gak terkendali. Efek pelebaran pembuluh pada miras ini menyebabkan relaksasi otot wajah dan suara, seringkali memberikan kesan santai pada penggunanya. Tapi ini juga dapat menyamarkan niat buruk yang sebenarnya, seperti dalam tindakan kejahatan. Seseorang yang rentan terhadap gangguan mental atau trauma emosional mungkin lebih mudah menunjukkan perilaku nggak terkendali atau agresif saat mengkonsumsi miras. Tapi di sini saya mau menekankan tanggung jawab atas perbuatan itu tetap pada orang tersebut, mereka yang mengkonsumsi miras. Karena pilihan untuk mengkonsumsi miras pada awalnya itu dilakukan secara sadar. Selain itu, Momon juga memberi Tono sebuah pil yang diklaim katanya bisa membuat mereka semakin berani. Padahal setelah ditelusuri, pil tersebut justru berisi zat berbahaya yang bisa membuat orang merasa mengantuk dan lebih rileks. Jadi zat ini itu menurunkan aktivitas di bagian otak yang disebut juga dengan korteks prefrontal, area yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan dan juga pengendalian impuls. Efek zat berbahaya ini juga memperlambat fungsi otak secara keseluruhan, mengurangi aktivitas pada bagian otak yang namanya sistem limbik, termasuk amigdala, yang seharusnya mengatur rasa cemas dan juga rasa takut. Zat ini memang memberikan perasaan tenang, tapi juga mengurangi kewaspadaan dan penilaian. Pada dosis tertentu, zat ini tuh meningkatkan rasa gembira sampai penggunanya merasakan euforia. Ini udah pasti meningkatkan resiko penyalahgunaan, terutama pada individu yang mencari perasaan teler. Zat ini juga mengakibatkan ketidakmampuan mengingat-ingat peristiwa yang terjadi selama dalam pengaruh zat tadi. Efek zat ini juga sama seperti miras mempengaruhi otak kecil. Nantinya bertanggung jawab atas koordinasi gerakan dan keseimbangan. Bayangkan aja kombinasi dari dua zat berbahaya ini. Pada akhirnya penggunanya mungkin lebih cenderung bertindak berdasarkan impuls atau dorongan atau ya emosi sesaat dibandingkan dengan logika. Dan lagi-lagi saya tekankan kedua zat ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan atas perilaku seseorang, tapi dapat menjadi faktor pendukung dalam mengurangi pengendalian diri. Terjadilah peningkatan impulsivitas dan memperburuk kecenderungan seseorang berperilaku agresif. Dan setelah menghabiskan 2 botol miras berserta pil tadi, Tono sama Momon pun kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka masuk ke dalam komplek. Saat sudah sampai di dalam kompleks, mereka melihat ada seorang perempuan yang baru saja turun dari mobilnya dengan bawa sebuah tas yang terlihat mahal. Udah bisa teman-teman tebak perempuan itu adalah Lia. Momon melihat saat itu Lia tuh ada sasaran yang sangat empuk. Karena pertama Lia sendirian, dia kelihatan gak waspada dan juga pintu mobil bagian pengemudi itu masih dalam keadaan terbuka. Momon kemudian minta Tono untuk melewati Lia, memastikan keadaan sekitar aman. Kemudian Momon ngasih kode agar si Tono ini berbalik mendekati Lia. Saat itu si Momon minta Tono menghentikan sepeda motornya dalam keadaan mesin masih menyala. Kemudian Momon turun, dia dekatilah si Lia. Waktu ada dekat Lia, Momon sempat ngajak Lia ngobrol supaya menilai keadaan Lia ini waspada atau enggak. Sebenarnya Lia tuh merasa aneh dengan sikapnya si Momon, dimana Lia ini diam-diam juga mulai curiga. Ini laki-laki asing mau ngapain? Dari ngelihat si Lia dia menunjukkan rasa curiga, rasa takut, Momon langsung merebut tasnya si Lia. Dan setelah itu Momon lari ke sepeda motor, dia suruh Tono langsung memacu motornya. Momon ini merasa dia sudah cukup cekatan ketika melakukan aksinya. Tapi yang gak dia sangka-sangka ternyata Lia juga gak kalah lincah. Saat itu Lia berhasil berpegangan pada bahunya Momon dan Momon panik meminta Tono untuk tancap gas lebih cepat lagi.
Ternyata Lia masih bisa berpegangan pada bahunya Momon dan pegangan Lia ini cukup kencang sampai Momon hampir terjatuh. Momon coba menyikut Lia supaya pegangannya terlepas. Tapi sia-sia Lia tetap berpegangan pada bawah gedanya si Momon. Dan saat berpegangan itu Lia sempat terikut sejauh beberapa ratus meter. Dan sebenarnya saat itu Tono hendak menghentikan motornya tapi dilarang oleh si Momon. Karena Momon takut nih mereka akan ketahuan warga sekitar dan jadi bulan-bulanan warga. Dan saat itulah Momon mengeluarkan sebuah sajam dari dalam tas. Dia ayunkan sajamnya ke arah kepala Lia dengan maksud agar pegangan tangannya Lia terlepas. Udah pasti cairan tubuh warna merah langsung menyembur dari kepala dan juga wajahnya Lia. Efek sajam yang diayunkan ke bagian wajah apalagi kepala itu sangat-sangat fatal. Wajah dan kepala memiliki banyak sekali pembuluh. Adanya kerusakan jaringan menyebabkan kebocoran cairan tubuh dengan jumlah yang sangat banyak. Selain itu, hantaman kuat juga bisa menyebabkan kerusakan pada tulang tengkorak. Apalagi pada kasus ini, benda menghantam kepala dengan kekuatan yang cukup keras. Bisa terjadi patah tulang, yaitu fragmen tulangnya itu sampai masuk ke dalam rongga kepala dan melukai jaringan otak. Ditambah lagi, pada kasus Lia ini hantamannya begitu kuat sampai sajamnya sendiri menembus rongga tengkorak dan melukai otak. Dan kemudian jika terjadi kebocoran pembuluh pada kepala dan juga otak, maka akan terjadi penumpukan cairan tubuh di dalam rongga kepala. Jaringan otak lama-kelamaan akan terdesak, menekan batang otak, dan di batang otak ini ada pusat napas dan juga pusat nadi. Ini mengakibatkan terjadi henti napas dan henti jantung. Dan akibat hantaman fatal tersebut, pegangan Lia pun terlepas dari bahunya Momon. Dia terjatuh tapi sayangnya rambutnya tersangkut di roda motornya Tono. Dan hal yang lebih mengerikan pun terjadi. Dia terseret dengan bagian wajahnya menghadap ke jalanan beraspal, dan lebih parahnya saat itu Tono sama Momon sedang melewati jalan yang terbatu. Saya nggak bisa bayangin rasa sakit dan penderitaan yang saat itu dialami oleh Lia. Lia sempat terseret sejauh beberapa ratus meter dan meninggalkan jejak cairan tubuh warna merah di sepanjang jalan. Setelah beberapa ratus meter, motor Tono berhenti sendiri karena mesinnya kepanasan. Tono mengira ini terjadi karena Lia tadi ikut terbawa. Momon melihat kondisi Lia yang saat itu sangat-sangat mengenaskan, teman-teman. Tubuhnya Lia sudah penuh luka, bajunya robek-robek sampai Lia ini nyaris tidak mengenakan pakaian sama sekali. Lia nggak bisa bergerak, hanya bisa merintih kesakitan. Tapi saat itu Momon nggak peduli. Dia hanya ingin segera kabur dengan hasil rampasannya, yaitu tas si Lia tadi. Akhirnya Momon ambil sajamnya, dia iris rambut Lia menggunakan sajam tersebut. Dan tanpa melihat ke belakang lagi, Tono dan Momon langsung tancap gas. Setelah mereka sampai di tempat yang mereka rasa aman, mereka membuka tas milik Lia. Isinya ada sejumlah uang di dompet, kartu ATM, ada handphone. Mereka berdua membuang kartu ATM serta handphone milik Lia ke sebuah danau. Karena mereka rasa kartu ATM tadi nggak bisa digunakan, kan pinnya mereka nggak tahu. Sedangkan uang yang ada dalam dompet Lia mereka bagi. Dan pembagian uang inilah salah satu faktor kenapa Tono menyerahkan diri ke pihak yang berwenang. Karena Tono merasa Momon ini nggak adil dalam membagikan hasil jambretan. Momon itu menguasai hampir seluruh uang dan barang berharga yang ada di dalam tasnya Lia. Sementara Tono hanya dikasih upah sebesar Rp100.000. Dan selain itu, menurut keterangannya Tono, dia merasa sangat bersalah sama Lia. Dia terus-menerus dihantui bayangan ketika Lia ini meregang nyawa di jalanan. Tono mengaku dia tuh sama sekali nggak berniat merampas harta bendanya Lia atau bahkan melakukan aksi penjambretan pada siapapun. Akhirnya Tono cerita nih, kejadian sebenarnya sebelum mereka memutuskan untuk menjambret. Jadi sebenarnya waktu Momon mendatangi Tono untuk mengajak menjambret, awalnya Tono menolak. Tapi saat itu Momon membentak dan mengancam akan menyakiti Tono. Momon membawa sajam dan mengacungkannya ke arah Tono. Dia bilang, kalau kamu tidak mau menurut, kamu yang akan saya hilangkan nyawanya. Udah pasti Tono ketakutan dengan ancaman Momon. Momon juga bilang, kamu nanti tinggal mengendarai sepeda motor dan turuti perintah saya. Saya yang akan melakukan semuanya. Dan semua itu diakui oleh Tono di depan pihak yang berwenang.
Dan lewat informasi dari Tono, pihak yang berwenang langsung mencari di mana keberadaan Momon. Gak butuh waktu lama, Momon akhirnya ditemukan di luar kota saat mencoba untuk kabur. Dan pada akhirnya, Momon dan Tono dihukum setimpal dengan perbuatan mereka. Setiap tindak kejahatan sudah pasti akan membawa konsekuensi yang berat, baik untuk korban ataupun pelaku. Kasus ini mengingatkan kita untuk tetap waspada terhadap lingkungan sekitar kita. Apalagi kita semua tahu nih, demi uang seseorang bisa berbuat apa saja. Media memang memiliki peran penting dalam menyuarakan keadilan dan juga mengedukasi publik tentang bahaya tindak kejahatan. Tapi, masyarakat juga harus berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan tindak kriminal di sekitarnya. Saya harap korban mendapatkan keadilan dan keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kekuatan.